Sebagai manusia, berkomunikasi adalah suatu kegiatan yang selalu kita lakukan. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan melalui media apapun. Saking seringnya dilakukan, kita merasa bahwa komunikasi itu adalah hal yang biasa dan tidak penting. Padahal, berkomunikasi adalah cara yang sangat kuat untuk membangun relasi serta membantu kita mendapatkan yang kita inginkan. Menurut konsep umum dalam beberapa definisi, komunikasi adalah proses verbal di mana kita memahami orang lain dan mengurangi ketidakpastian melalui penggunaan simbol. Ketika individu berkomunikasi satu sama lain, mereka menciptakan kesempatan untuk berbagi makna. Makna setiap individu terdiri dari pengalaman, pelatihan, dan latar belakang. Individu mendapatkan rasa identitas diri dengan diperhatikan dan juga mendapatkan umpan balik dari orang lain. Lalu, bagaimana sih proses komunikasi manusia? Proses komunikasi manusia dimulai ketika informasi masuk ke dunia sensorik, lalu akan dideteksi oleh indera, masuk ke dalam proses penyaringan, lalu pembentukan dan pengiriman tanggapan. Dan setiap kita berkomunikasi, siklus ini akan terus berulang. Meskipun proses dalam berkomunikasi selalu sama, seringkali komunikasi yang terjalin tidaklah efektif. Miskomunikasi adalah kata yang sering sekali kita dengar, bukan? Dan terkadang, dampak dari miskomunikasi ini tidaklah kecil dan dapat berakibat fatal. Miskomunikasi adalah proses komunikasi yang gagal, di mana maksud dan informasi yang disampaikan tidak diterima secara sempurna oleh lawan bicara kita. Proses komunikasi yang gagal ini dapat terjadi jika pihak yang terlibat dalam komunikasi tidak mendengarkan dengan baik informasi yang diberikan. Ada beberapa hambatan yang menghalangi seseorang untuk mendengarkan secara efektif. Yang pertama, kecepatan berpikir, di mana saat mendengarkan, pikiran kita memproses pikiran lebih cepat daripada pembicara mengekspresikan pembicaraannya. Hal ini dapat membuat kita salah berasumsi dan membuat informasi yang masuk menjadi tidak sempurna. Yang kedua, memalsukan perhatian atau berpura-pura mendengarkan. Secara fisik, mungkin kita ada di depan lawan bicara kita, tapi pikiran kita sedang jauh mengembara. Yang ketiga, sombong. Berbicara sepanjang waktu atau hanya mendengarkan untuk mencari jeda berikutnya, sehingga kita tidak benar-benar memperhatikan apa yang orang lain bicarakan. Yang keempat, hambatan fisik seperti cacat pendengaran atau lingkungan yang bising. Yang kelima, hambatan psikologis seperti mengabaikan gagasan yang berlawanan dengan nilai-nilai kita. Sehingga, saat kita mendapatkan satu informasi yang berlawanan dengan nilai kita langsung memblok informasi tersebut dan tidak menerimanya. Dan yang terakhir adalah gangguan nonverbal, di mana pakaian, tingkah laku, atau penampilan yang membuat fokus kita teralihkan dari kata-kata lawan bicara kita. Lalu, jika berkomunikasi itu penting, bagaimana cara kita mengembangkan komunikasi yang lebih efektif? Ada beberapa tips yang bisa kamu aplikasikan, terutama dalam dunia kerja. Yang pertama, meminimalkan gangguan. Mulailah dengan mengurangi noise dan juga hal-hal yang dapat mendistraksi dan menginterupsi proses komunikasi. Yang kedua, mengadopsi pendekatan yang berpusat pada audiens, yaitu berfokus dan peduli dengan audiens kita. Melakukan segala upaya untuk menyampaikan pesan kita dengan cara yang berarti bagi mereka. Yang ketiga, menyempurnakan keterampilan komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi sebelum berkarir adalah hal yang sangat penting. Ada banyak kesempatan untuk meningkatkan dan melatih komunikasi verbal dan nonverbal kita. Yang keempat, memberi dan menanggapi umpan balik yang bersifat konstruktif.
Menerima umpan balik atau feedback adalah hal yang biasa. Umpan balik yang membangun berfokus pada peningkatan diri, bukan kritik pribadi. Cobalah untuk bereaksi tanpa emosi negatif ketika kita menerima umpan balik yang membangun. Dan yang terakhir, peka terhadap etiket bisnis. Memahami etiket komunikasi yang baik dan berlaku di satu perusahaan dapat membantu kita menghindari kesalahan yang tidak perlu. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, komunikasi yang terjalin akan menjadi komunikasi yang efektif dan berkualitas baik. Beberapa keuntungan dari komunikasi yang efektif adalah pemecahan masalah yang lebih cepat, pengambilan keputusan yang lebih kuat, produktivitas yang akan meningkat, alur kerja yang lebih stabil, hubungan bisnis yang lebih kuat, citra profesional yang ditingkatkan, serta respon pemangku kepentingan yang lebih baik. Banyak banget kan keuntungannya? Yuk, mulai buat kebiasaan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Artinya, tidak hanya pandai dalam berbicara, tapi juga dalam mendengarkan. Karena mendengarkan adalah bentuk apresiasi yang paling sederhana untuk orang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.